Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga anda semua dalam keadaan sehat selalu, amin amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagi kalian yang baru bergabung di dalam channel ini, marilah kita sama-sama saling mendukung agar kita mendapatkan kemanfaatan bersama-sama. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada 3 hal yang dimana 3 hal ini mengundang kemaafan, rahmat dan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita melakukan perkara ini, insya Allah kita akan selalu dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan paling puncaknya, klimaks daripada itu, kita mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja itu? Yang pertama adalah al-ilmu. Tidak dapat dipungkiri bahwa ilmu adalah sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Bahkan disyariatkan di dalam agama kita, agama Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utlubul ilma." Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa wajib laki ataupun pria untuk menuntut ilmu. Kaum muslimin yang mengaku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita dituntut wajib untuk kita menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Betapa banyak keutamaan daripada penuntut ilmu. Salah satunya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, dia mendapatkan ilmu pada saat dia safar ataupun di mana saja dia berada. Kemudian dia menuntut ilmu, mendapatkan ilmu, maka insya Allah akan Allah memudahkan dia jalan untuk menuju surga. Ilmu-ilmu apakah itu? Ilmu yang pertama dituntut kepada kita yaitu menuntut ilmu tauhid. Ilmu tauhid atau ilmu aqidah. Ilmu aqidah ada ilmu syariat sebagai fikih. Kemudian ilmu tasawuf atau ilmu tauhid, kemakrifatan Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita mengenal zat-zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, nama-namanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, al-amalu bih, amal. Sebagai kita sudah menuntut ilmu, kita sudah memperbanyak pengetahuan-pengetahuan, dituntut kita agar mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan. Di dalam surat Al-Mulk, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dituntut kita agar selalu memperbaiki amal-amal kita, mengamalkan apa yang telah kita dapatkan, karena Allah subhanahu wa ta'ala melihat nanti suatu saat siapa yang paling baik amalnya di antara kita. Sekarang kita berada pada bulan Rajab. Bulan Rajab ada yang berpuasa, ada yang mengatakan tidak juga berpuasa. Pernah Nabi berpuasa pada bulan Rajab. Begitulah, ada keterangan hadis yang mengatakan hal itu. Kemudian memperbanyak amal-amal di bulan Rajab ini. Karena dengan amal itu insya Allah kita akan dilipat ganda
amal-amal yang kita lakukan daripada hari-hari yang lain. Kemudian yang kedua amal, lalu yang ketiga ikhlas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akhlisu a'malakum lillah." Ikhlas itu mengerjakan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Mau makan membaca bismillah dengan menyebut nama Allah. Segala sesuatu telah diajarkan memulai dengan doa, ditutup dengan doa pula. Ini pada prinsipnya semua kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, ikhlas ulama membagi menjadi 3. Yang pertama adalah ikhlas yang paling rendah, jika dia mengamalkan sesuatu ingin mengharapkan dengan amal itu dibalas di dunia. Misalnya salat ingin mengharapkan banyaknya rezeki dalam aktivitas kita. Kemudian yang kedua, ikhlas adalah melakukan sesuatu ingin mendapatkan balasan di akhirat. Misalnya salat tahajud ingin mendapatkan surga firdaus. Itu ikhlas yang ketiga. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, ikhlas tidak mengharapkan balasan di dunia, juga tidak mengharapkan balasan di akhirat. Tetapi yang diharapkan adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini puncaknya ikhlas. Begitu juga apapun yang kita kerjakan, ikhlas semata-mata karena Allah. Dengan 3 ini, ilmu, amal, dan ikhlas, insya Allah kita akan mendapatkan ampunan, rahmat, serta ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.